Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipa Widya Utami dengan NIM 2311219. Di sini saya akan menjelaskan makalah mengenai manajemen keuangan. Nah, apa sih isi makalahnya? Itu yang pertama ada konsep dari manajemen itu sendiri, terus ada prinsip-prinsipnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen pendidikan Islam. Yang pertama, manajemen keuangan pendidikan Islam merupakan serangkaian aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap sumber daya lembaga dalam pendidikan Islam. Untuk apa? Untuk mencapai pendidikan yang efektif dan efisien. Nah, konsep ini mencakup pengelolaan seluruh aspek keuangan, mulai dari perancangan anggaran, penggalangan dana, alokasi sumber daya, hingga pertanggungjawaban keuangan. Nah, dalam perspektif Islam itu sendiri, pengelolaan keuangan tidak dapat dipisahkan dari beberapa prinsip. Salah satunya itu prinsip amanah atau kepercayaan, transparansi, dan akuntabilitas, yang dimana setiap pengelola keuangan lembaga harus memahami bahwa mereka adalah khalifah atau penanggung jawab yang diberi amanah untuk mengelola harta sebaik-baiknya. Nah, prinsip amanah dalam Islam sendiri mengharuskan staf pengelolaan keuangan tersebut harus bertanggung jawab dan tidak menyalahgunakan wewenang yang telah diamanahkan. Nah, kata manajemen itu sendiri seringkali kita dengar digunakan dalam berbagai bidang organisasi. Manajemen dapat merujuk pada proses pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, definisi manajemen tersendiri itu dikemukakan oleh para ahli yang menjelaskan bahwa manajemen adalah proses yang berkelanjutan dan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam suatu lembaga atau suatu organisasi. Manajemen keuangan juga mencakup berbagai aspek seperti perencanaan keuangan, pelaksanaan anggaran, serta pengawasan penggunaan dana dan pelaporan keuangan. Sedangkan keuangan dalam konteks pendidikan adalah semua dana atau uang yang dimiliki oleh suatu lembaga itu digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan pendidikan, fasilitas, guru, dan lain sebagainya. Terus keuangan ini juga mencangkup itu beberapa sumber seperti SPP siswa, bantuan pemerintah, terus donasi, wakaf, dan lain sebagainya. Terus mengelola keuangan dengan baik juga merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar suatu lembaga itu mencapai tujuan yang benar-benar ingin dituju. Nah, selanjutnya itu ada sedikit penjelasan tentang prinsip-prinsip mengelola keuangan lembaga pendidikan Islam. Nah, ada beberapa. Yang pertama itu ada transparansi, yang artinya jelas dan terbuka. Yang dimana semua pihak itu yang berkepentingan seperti orang tua siswa, pengurus lembaga, donatur itu berhak tahu uang tersebut digunakan apa saja, entah digunakan untuk memperbaiki fasilitas sekolah dan lain sebagainya. Terus implementasi transparansi dapat digunakan melalui publikasi laporan keuangan secara berkala, baik melalui papan pengumuman, website lembaga, ataupun laporan-laporan lainnya. Yang kedua itu ada akuntabilitas, yang artinya tanggung jawab, yang berarti siapa yang mempertanggungjawabkan semua keputusan dan tindakan yang berhubungan dengan keuangan. Dalam Islam itu kita diajarkan bahwa setiap amanah dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Nah, untuk itu, untuk mewujudkan akuntabilitas lembaga itu perlu punya sistem yang jelas, misalnya tim audien yang jelas, staf yang jelas,
yang tentunya bisa dipercayai dalam memeriksa suatu laporan keuangan dalam lembaga pendidikan. Terus ada kejujuran. Nah, orang-orang yang jujur itu tentu sangat penting dalam mengelola manajemen keuangan, karena kebanyakan di luar sana masih banyak ya dikatakan staf-staf manajemen itu yang kurang mampu dalam pengelolaan uang, entah itu dipakai secara pribadi atau lupa menulis notasi dan lain sebagainya. Terus ada yang terakhir, itu dari mana saja sumber uang untuk lembaga pendidikan Islam. Nah, yang pertama ada sumber dari dalam lembaga. Sumber dari dalam lembaga itu sendiri yang dimana biasanya itu datang dari SPP siswa atau uang sekolah siswa ya. Yang dimana biasanya itu didapatkan dari pendaftaran baru, siswa yang baru masuk atau setelah menjalani beberapa semester. Nah, biasanya itu ada uang masuk berupa SPP ataupun uang sekolah. Ya, beberapa pendidikan Islam juga mengembangkan beberapa ya, contohnya untuk mendapatkan sumber lebih untuk membangun sekolah, biasanya ada kantin sekolah, ada banyak lah ya. Terus ada bantuan dari luar. Nah, bantuan ini seperti dana BOS ya, dana BOS, KIP. Nah, terus ada menggalang dana yang dalam arti bahasa kerennya. Lanjut ada yang terakhir itu ada menggalang dana yang artinya bahasa kerennya itu fundraising. Fundraising artinya kegiatan aktif mencari dan mengumpulkan dana dari berbagai sumber. Nah, entah itu dari kegiatan lomba-lomba dan lain sebagainya. Nah, lembaga pendidikan juga harus pintar menyampaikan suatu visi misinya agar suatu bantuan dari luar itu bisa membantu atau masuk dana-dananya seperti pencairan dan lain sebagainya. Nah, di era digital sekarang malah lebih mudah lagi ya, bisa lewat media sosial, platform, contohnya kita bisa, terus aplikasi, donasi online, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai makalah manajemen keuangan. Dari kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas waktunya, Bapak telah memberikan keringanan juga pada presentasi kali ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Mafitransa dengan NIM 231102 akan melanjutkan pembahasan tentang bagian D, merencanakan dan menggunakan anggaran dengan bijak. Yang A, pentingnya perencanaan anggaran. Perencanaan anggaran itu seperti membuat daftar belanja sebelum ke pasar kita. Jadi tahu apa saja yang perlu dibeli dan berapa uang yang dibutuhkan. Dengan perencanaan yang baik, lembaga bisa menghindari pemborosan dan memastikan semua program penting terlaksana. Dalam menyusun anggaran, lembaga harus melibatkan berbagai pihak seperti kepala sekolah, guru, dan bagian keuangan. Mereka semua tahu apa yang dibutuhkan di lapangan. Anggaran juga harus realistis, tidak terlalu optimis dalam memperkirakan pemasukan, dan tidak meremehkan pengeluaran yang mungkin terjadi. Yang B, prioritas dalam menggunakan dana. Tidak semua kebutuhan bisa dipenuhi sekaligus, makanya perlu ada skala prioritas. Yang paling penting dan mendesak harus didahulukan, misalnya gaji guru dan biaya operasional harian harus menjadi prioritas utama, karena kalau tidak terpenuhi, proses belajar mengajar akan terganggu. Setelah kebutuhan dasar terpenuhi, baru memikirkan pengembangan seperti renovasi gedung, pembelian alat pembelajaran baru, atau program ekstrakurikuler tambahan. Fleksibilitas juga penting. Kalau ada kebutuhan mendesak yang tidak terduga, anggaran yang harus bisa disesuaikan.
F. Penguasaan dan evaluasi keuangan. Evaluasi keuangan perlu dilakukan secara berkala untuk menilai kinerja keuangan lembaga dan tingkat pencapaian target anggaran. Analisis varian antara anggaran dan realistis harus dilakukan untuk mengidentifikasi penyimpangan dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan. A. Sistem pengawasan yang efektif. Pengawasan keuangan bukan berarti saling curiga, tapi lebih ke upaya preventif agar tidak terjadi kesalahan atau penyelewengan. Sistem pengawasan yang baik membuat semua orang bekerja dengan tertib dan sesuai aturan. Ada beberapa cara pengawasan seperti audit internal, pemeriksaan berkala, dan juga laporan keuangan dan memberikan masukan. Dengan begitu, ada checks and balance yang sehat dalam pengelolaan keuangan lembaga. Yang B. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Setiap akhir periode, lembaga perlu mengevaluasi penggunaan anggarannya. Apakah ada sesuai rencana, program mana yang efektif, dan mana yang perlu diperbaiki. Evaluasi ini penting untuk pembelajaran dan perbaikan di masa mendatang. Hasil evaluasi harus ditindaklanjuti dengan perbaikan nyata. Kalau ada program yang tidak efisien, harus diberhentikan atau direvisi. Kalau harus dipertahankan dan dikembangkan. Dengan evaluasi yang konsisten, pengelolaan keuangan lembaga akan terus meningkat kualitasnya. F. Tantangan dan solusi manajemen keuangan pendidikan Islam. Beberapa tantangan utama dalam manajemen keuangan pendidikan Islam antara lain keterbatasan sumber pendanaan yang stabil, kurangnya kompetensi pengelolaan keuangan dalam menggunakan sistem akuntansi modern, sistem pencatatan dan pelaporan yang masih manual. Yang ke G, teknologi dalam manajemen keuangan pendidikan Islam. Pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen keuangan pendidikan Islam menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari di era digital ini. Implementasi software akuntansi dan tepat memudahkan proses pencatatan, pelaporan, dan analisis keuangan secara real time. Sistem pembelajaran digital seperti payment untuk SPP juga dapat meningkatkan efisiensi administrasi dan mengurangi risiko kehilangan uang tunai. Mungkin hanya sekian pembahasan lanjutan dari saya. Mohon maaf jika ada data yang salah. Kepada Allah kita sama-sama menampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.